Feby Monica Karina, NIM saya K811726. Saya dari 6A BG PAUD UNS. Nah, di sini Kak Feby mau menjelaskan atau mengasih pembelajaran buat adik-adik semua mengenai matematika anak usia dini. Nah, di sini Kak Feby mengambil materi pengenalan geometri pada anak usia dini. Nah, adik-adik tahu nggak geometri itu apa? Nah, sebelum kita masuk ke geometri, apa sih pengenalan geometri itu? Nah, pengenalan geometri itu konsep matematika cabang ilmu yang mempelajari tentang ruang, bentuk, komposisi beserta sifat dan ukurannya. Nah, di sini anak belajar mengidentifikasi bentuk geometri dengan cara mulai melihat atribut-atribut yang sama dan berbeda dengan gambar dan benda-benda yang berada di sekeliling anak. Nah, geometri mempunyai dua jenis, yaitu 2 dimensi dan 3 dimensi. Apa sih 2 dimensi dan 3 dimensi itu? Nah, yang pertama 2 dimensi. 2 dimensi itu terdiri dari bangun datar, yaitu ada lingkaran, segitiga, persegi panjang, dan persegi. Sedangkan 3 dimensi itu yaitu bangun ruangan. Nah, di sini Kak Feby mau ambil bangun datar atau 2 dimensi, yaitu bangun mempunyai sisi dan sudut yang sama, yaitu ada segitiga di mana suatu segi 4 yang sisinya sejajar. Kemudian ada persegi panjang di mana jajar genjang yang suatunya atau sudutnya memiliki siku-siku. Kemudian ada lingkaran, garis lengkung yang bertemu 2 ujungnya, seperti garis lengkung yang bertemu 2 ujungnya. Nah, perkembangan geometri pada anak atau untuk adik-adik itu juga tidak hanya mempelajari bangun atau bentuk-bentuk geometri saja, tapi harus bisa memahami tentang penataan ruang. Yaitu apa ya penataan ruang itu? Nah, penataan ruang itu di sini Kak Feby ambil 2, yaitu belajar lokasi atau tempat, yaitu atas, bawah, kiri, kanan. Sedangkan jarak yaitu dekat dan jauh. Nah, ada lagi nih perkembangan geometri yang harus anak-anak atau adik-adik ketahui, harus adik-adik pelajari juga, yaitu ada 1, memilih benda menurut warna, bentuk, dan ukuran. Kedua, mencocokkan benda menurut warna, bentuk, dan ukurannya. Ketiga, menciptakan bentuk dari kepingan geometri. Keempat, menyebut benda-benda yang ada di sekitar sesuai dengan bentuk-bentuk geometri. Nah, berdasarkan yang Kakak Feby paparkan, bahwa perkembangan mengenal bentuk geometri itu adalah proses pengenalan bentuk, warna, dan ukuran geometri dalam menunjukkan bentuk-bentuk geometri, memilih bentuk geometri, menyebutkan bentuk geometri, dan mengelompokkan bentuk-bentuk geometri sesuai dengan yang ada pada jenisnya. Contohnya 2 dimensi, yaitu ada segitiga, lingkaran, persegi, dan persegi panjang. Nah, kali ini Kak Feby akan mengajak adik-adik untuk belajar pengenalan bentuk geometri dengan tema budayaku, subtema tari tradisional, temanya itu Kak Feby ambil properti tari. Nah, dan di sini tuh Kak Feby ada 3 kegiatan. Yang awal, adik-adik harus menjelaskan bentuk atau menyebutkan bentuk geometri pada properti yang Kak Feby tunjukkan nanti gambar tari tradisionalnya. Yang ketiga, mengelompokkan bentuk tari tradisional. Sebelum mengelompokkan, ada yang tahu nggak mengelompokkan itu apa? Nah, mengelompokkan itu kegiatan menggolongkan benda yang serupa dan memiliki kesamaan. Dan ketiga, kegiatan itu silly pet shape, di mana anak membentuk, menciptakan karya dari bentuk dari kepingan geometri. Nah, anak di situ akan menempel pada kertas origami. Adik-adik boleh nih memilih bentuknya seperti bentuk segitiga, mau lingkaran, mau persegi panjang. Nanti adik-adik tempel ke kertas origami dan
memberi kaki pada kelas origami tersebut. Jadi dalam permainan yang nanti saya akan buat untuk anak-anak, di sini saya akan menggunakan alat dan bahan. Yang pertama yaitu kertas lipat atau origami, yang kedua itu penggaris, lalu gunting, lalu pensil, lalu lem kertas, lalu gambar berbagai tari-tarian dan properti, dan ada gelas plastik. Pertama ada sampul. Sampul ini menandakan bentuk geometri persegi panjang. Kemudian ada piring menandakan bentuk properti lingkaran. Kemudian ada caping, yaitu menandakan bentuk segitiga. Kemudian di sini saya mempunyai macam-macam bentuk geometri yang dari kertas origami untuk kegiatan seninya, yaitu kertas bentuk persegi panjang, persegi, segitiga, dan lingkaran. Kemudian ada mani-mani mata. Ayo adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran atau belajar bersama dengan Kak Feby, lebih baik kita awali dengan berdoa bersama-sama ya, atau berdoa dengan keyakinan masing-masing. Mari kita berdoa. Berikutnya langkah-langkah permainan atau kegiatan pengenalan bentuk geometri melalui tema budayaku, subtema tari tradisional, subtema properti tari. Nah, sebelum melangkah ke permainan, Ana dijelaskan terlebih dahulu mengenai tari-tari tradisional yang menggunakan properti tari yang bentuknya seperti bentuk geometri. Yang pertama itu tari piring. Tari piring ini menggunakan properti piring yang menyerupai bentuk geometri dua dimensi, yaitu lingkaran. Kemudian ada tari payung. Tari payung ini menggunakan properti seperti bentuk geometri dua dimensi, yaitu lingkaran juga. Selanjutnya tari caping. Tari caping ini menggunakan properti seperti segitiga. Nah, kemudian tari serimpi ini menggunakan sambur yang bentuknya seperti persegi panjang. Lalu contoh realnya ini seperti ini. Ana dijelaskan mengenai caping karena caping bentuknya segitiga. Nah, setelah Ana dijelaskan mengenai tari dan properti tari tersebut, Ana diminta untuk mengambil salah satu properti yang sudah disediakan oleh guru. Nah, Ana tahu tari ini bentuknya apa? Segitiga. Kemudian sambur berbentuk persegi panjang. Kemudian ada piring yang menyerupai dua dimensi bentuk lingkaran. Kemudian ada payung yang menyerupai bentuk lingkaran. Setelah Ana dijelaskan, setelah adik-adik juga tahu kan bentuknya dua dimensi itu apa aja pada properti tari. Nah, kemudian anak-anak diminta untuk ambil salah satu properti di sini. Ada payung, ada selendang, ada piring, ada caping. Nah, salah satu anak mengambil, contohnya mengambil selendang, kemudian anak memakainya seperti ini. Dalam kegiatan pertama ini, anak dijelaskan mengenai tidak hanya mengenai bentuk geometri secara bentuk maupun ukuran, tapi mengenai ruangan atau geometri secara ruang, yaitu mengenai posisi atau letak, yaitu ke kiri atau ke kanan, ke depan atau ke belakang. Yang kedua mengenai jarak. Nah, jarak itu antara jauh dan dekat, seperti menyebabkan sampul sejauh mungkin atau sedekat mungkin. Selanjutnya permainan kedua yaitu mengelompokkan bentuk geometri pada gelas plastik yang sudah diberi tanda bentuk geometri. Nah, masing-masing anak mengambil benda-benda properti tari yang menyerupai bentuk geometri, seperti ada caping yang menyerupai segitiga, kemudian piring yang menyerupai bentuk geometri lingkaran,
ada tameng yang menyerupai bentuk lingkaran juga, ada sampur atau selendang yang menyerupai bentuk persegi panjang. Nah, setelah kemudian Ana mengambil salah satu dari gambar di sini, kemudian Ana menaruh salah satu gambar ini ke golongan seperti gambar ini. Contohnya seperti ini, piring. Nanti Ana memasukkannya ke gelas plastik yang berbentuk lingkaran. Kemudian Ana mengambil lagi gambar caping yang menyerupai bentuk segitiga. Kemudian Ana menggolongkannya lalu memasukkannya. Kemudian Ana mengambil juga bentuk bentuk sampur yang menyerupai bentuk persegi panjang. Kemudian Ana memasukkannya ke botol. Pada permainan atau kegiatan mengelompokkan bentuk geometri yang menggunakan gambar properti tadi tersebut, ini mengembangkan perkembangan aspek kognitif pada anak, di mana anak berpikir untuk mencari atau menggolongkan bentuk geometri pada gambar properti tadi tersebut dengan tempelan pada gelas plastik ini. Selanjutnya, permainan ketiga atau kegiatan ketiga yaitu Ana menciptakan kepingan bentuk geometri dari kertas origami, seperti ada bentuk geometri persegi, kemudian ada lingkaran, kemudian ada segitiga, kemudian ada persegi panjang. Nah, anak-anak diminta ya untuk membentuk silly pad shape, yaitu sebuah bentuk geometri menari. Nah, kemudian Ana mengambil salah satu bentuk geometri. Boleh terserah mau yang mana bentuk geometrinya. Anak-anak ambil ya, sesuka anak-anak mau ambil bentuk geometri apa aja. Di sini Bu Guru atau Kak Feby mau ambil bentuk lingkaran, kemudian ambil lem kertas. Kemudian bentuk lingkaran ini dikasih lem, ditempelin di kertas origami yang sudah disediakan Bu Guru. Kemudian ambil mani-mani mata untuk hiasan sebagai mata silly padnya. Nah, kemudian Ana mengambil salah satu kertas origami, mengguntingnya berbentuk persegi panjang untuk sebagai kaki atau tangan dari silly pad shape-nya tersebut. Dibagi dua. Kemudian anak mengelem. Berbentuk kaki. Dan Ana menggunting warna merah sebagai mulut dari silly pad shape tersebut. Nah, kegiatan dari permainan ini mengembangkan aspek perkembangan fisik motorik Ana pada fisik motorik halus Ana, di mana Ana menempel dan menggunting bagian-bagian bentuk geometri. Kemudian mengembangkan aspek seni
ini pada anak, yaitu menciptakan kepingan bentuk geometri pada kertas origami. Seperti ini ya anak.